Previously on AMC's The Walking Dead. Am I king? No, I'm not! I'm not your king! We are taking these men to the hilltop. This is not a sanctuary for killers. Get out of here. Down now. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 8. Episode 6 diawali memperlihatkan kelompok sekutu Rick pasca melakukan serangan ke markas The Saviors. Walaupun tidak tinggal bersama, mereka saling memberikan informasi melalui surat tentang kondisi markas The Saviors. Rick yakin mereka akan menang karena The Savior masih terjebak dikerumuni oleh ribuan zombie. Rick minta kepada semua kelompok datang ke markas The Saviors 2 hari lagi untuk menyelesaikan misi mereka. Sedangkan di Hilltop, Jesus terlihat memberikan makanan kepada para tahanan The Savior. Maggie yang melihatnya melarang karena persediaan makanan sudah mulai menipis. Sedangkan Gregory mengusulkan untuk membunuh mereka semua. Namun, Maggie membentaknya dan menyuruh Gregory pergi. Maggie mengatakan kepada Jesus, cepat atau lambat, ia akan membunuh semua anggota The Saviors, terutama Negan. Jesus menolaknya karena membunuh semua manusia bukanlah solusi terbaik. Sedangkan di The Kingdom, Raja Ezekiel patah semangat. Ia mengurung sendiri di ruangannya. Carol datang membujuk Raja untuk menemui Rick. Semua yang masih ada diminta untuk melanjutkan perang. Namun, Raja sama sekali tidak meresponnya. Justru malah adik Ben yang bersemangat ingin ikut perang. Di tempat lain, Rick mau memberikan kesempatan kedua untuk kelompok Jedis. Ia mengajak mereka kembali untuk mengalahkan Negan. Padahal kelompok itu jelas-jelas sudah berkhianat. Jedis mengira Rick sudah kalah dan minta bantuan. Namun kali ini, Rick membawa bukti foto kondisi The Saviors yang sudah terpojok. Namun, sial bagi Rick, bukan bantuan yang diterima, ia malah ditangkap Jedis dan dimasukkan ke dalam penjara. Di Hilltop, Gregory sedang ngobrol dengan Maggie. Sekali lagi, ia mau meyakinkan ke Maggie bahwa yang Gregory lakukan saat ke markas The Saviors untuk bernegosiasi demi kepentingan Hilltop. Ia melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Namun Maggie sama sekali tidak terpengaruh. Ia tahu Gregory hanyalah pengecut dan pengkhianat. Gregory juga mempengaruhi Maggie agar membunuh semua tawanan The Saviors. Sedangkan di Alexandria, Mission terlihat mau keluar dari Alexandria. Nampaknya ia sudah tidak sabar mau melihat markas The Saviors. Rosita memperingatkannya bahwa mereka berdua masih dalam penyembuhan dan harus berada di Alexandria. Namun, tekad Mission sudah bulat. Justru sekarang Rosita lah yang mau ikut pergi. Di sisi lain, Daryl menemui Tara. Tara membenarkan sikap Daryl membiarkan Dwight hidup. Karena sampai sejauh ini, Dwight terbukti membantu mereka. Namun jika semua ini sudah selesai, Tara tetap akan membunuh Dwight karena sudah membunuh Dennis kekasihnya. Mereka berdua juga berencana akan ke markas The Saviors untuk menyelesaikan misi. Hilltop kini sedang membangun penjara untuk para tahanan The Saviors. Ada salah satu tahanan yang memprovokasi Jesus, namun Jesus menyuruhnya diam. Mission dan Rosita melaju menuju Sanctuary. Mission sangat mengkhawatirkan kondisi Rick. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara yang mencurigakan. Mereka pun turun untuk mengecek sumber suara tersebut. Di suatu tempat, Carl menemui orang namanya Siddiq. Carl memberinya makan dan minum. Terlihat sekali orang itu kelaparan, makan dengan lahap. Orang itu sudah banyak membunuh zombie dengan cara membuat jebakan. Ia yakin dengan membunuh zombie membantunya membebaskan jiwa.
Sedangkan manusia yang ia bunuh baru 1, itu pun tidak disengaja. Hilltop sudah selesai membuat penjara. Kini, semua tahanan disuruh masuk ke penjara tersebut. Gregory yang melihatnya tidak menyetujui semua itu. Tak disangka, Maggie juga memasukkan Gregory ke dalam sel. Terlihat satu tawanan berusaha kabur dengan mengambil senjata, namun Maggie berhasil memukulnya. Kembali ke Carl, mereka melihat kerumunan zombie sedang makan rusa. Mereka berdua membunuh zombie tersebut. Sempat kewalahan karena banyaknya zombie, namun akhirnya mereka berhasil membunuh semua zombie. Rosita dan Mason terus mencari sumber suara. Mereka masuk ke dalam gedung. Ternyata mereka adalah anggota The Saviors yang sedang membicarakan Rick dan berencana membebaskan Sensuari dari kerumunan ribuan zombie. Namun tidak lama kemudian, keberadaan Rosita dan Mason diketahui. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Saya sangat menyayangkan langkah Rosita menggunakan bazooka untuk membunuh 1 orang dari jarak dekat. Seharusnya bisa digunakan untuk membunuh 1 peleton The Saviors. Salah satu orang berhasil kabur menggunakan mobil. Tanpa diduga, dari arah lain Daryl menabrak mobil tersebut. Di The Kingdom, Carol kembali menemui Raja. Namun, Ezekiel sudah putus asa. Ia terlalu banyak kehilangan prajuritnya dan kehilangan Shiva. Ezekiel tidak mau menjadi raja lagi. Kini ialah hanya manusia biasa. Carol memberikan semangat kepada Ezekiel untuk bangkit dan memimpin rakyat The Kingdom yang sedang berduka. Namun, Ezekiel tetap tidak bisa. Di penjara Hilltop, terlihat Jared berusaha melepaskan ikatan. Namun, salah satu tahanan menghentikannya. Ia tidak mau karena ulah 1 orang, semua menjadi korban. Di dalam penjara, Gregory mengatakan akan kembali merebut Hilltop. Jesus memberitahu kepada Maggie, Gregory sedang menghasut para tahanan. Sedangkan Maggie sendiri akan menggunakan mereka untuk pertukaran tawanan. Namun, jika tidak berhasil, mereka semua akan dibunuh. Iron kemudian keluar dari ruangan yang diikuti oleh Enid. Terlihat mereka merencanakan pergi ke suatu tempat. Daryl, Rosita, Mason, dan Tara telah sampai di Sanctuary. Mereka masih melihat The Saviors terkepung oleh ribuan zombie. Di sisi lain, Rick terlihat dipenjara oleh Jadith tanpa pakaian. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Episode 7 diawali memperlihatkan Rick berada di penjara Jadith. Kondisi sangat memprihatinkan. Ia disuruh keluar tanpa busana dan difoto oleh Jadith. Kemungkinan foto itu akan diserahkan ke Negan. Di markas The Saviors, terlihat Eugene sedang gelisah. Ia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama dari itu, ia menemui Dwight di kamarnya. Eugene menyuruh Dwight menghentikan pengkhianatannya kepada Negan. Eugene diperintahkan oleh Negan untuk mencari dan menangkap si pengkhianat. Namun, jika Dwight menghentikan aksi pengkhianatan ini, maka Eugene berjanji tidak akan memberitahukannya kepada Negan. Namun Dwight justru berbalik arah, mengajak Eugene untuk tidak mengkhianati Rick karena The Savior kondisinya sudah kalah. Mereka sudah dikepung oleh ribuan zombie dan sebentar lagi persediaan makanan akan habis. Maka jalan satu-satunya
The Saviors akan menyerah. Namun, Eugene tetaplah pada sikapnya mencari aman diri sendiri. Sekali lagi, ia menyarankan Dwight untuk tidak melakukan apapun yang membahayakan The Saviors. Eugene pun pergi dari kamar Dwight. Saat ia berjalan, tiba-tiba Dr. Carson memanggilnya. Dr. Carson meminta bantuan kepada Eugene sementara menunggu Gabriel. Kondisi Gabriel sedang luka parah. Nyawanya terancam. Dr. Carson akan pergi sebentar untuk mengambil obat-obatan. Eugene hanya terdiam dan tidak mau melakukannya. Namun saat ia mau meninggalkan Gabriel, tiba-tiba Gabriel terbangun. Mereka berdua saling mengejek dan saling menyalahkan. Namun, Gabriel meminta kepada Eugene untuk membantunya mengeluarkan Dr. Carson agar bisa membantu Maggie dalam melahirkan. Jelas saja, Eugene menolak ajakan Gabriel itu karena itu terlalu berisiko. Gabriel kemudian memberikan nasihat kepada Eugene agar kembali ke jalan yang benar. Dari raut mukanya, kelihatannya Eugene sudah mulai goyah. Di sisi lain, terlihat Morgan mengawasi markas The Saviors dari kejauhan. Tidak lama kemudian, datang satu truk yang ternyata itu adalah Daryl dan Tara. Di waktu lain, salah satu istri Negan datang menghampiri Eugene. Ia minta bantuan kepada Eugene untuk membunuh Negan. Namun, Eugene masih mau memikirkan ide tersebut. Eugene kemudian minta sebotol bir untuk menenangkan diri. Istri Negan tersebut terus mempengaruhi Eugene untuk membantunya membunuh Negan. Ia sudah muak terhadap semua yang dilakukan oleh Negan. Tidak lama kemudian, seseorang memanggil Eugene untuk bertemu dengan Negan. Di luar markas The Saviors, Daryl menyampaikan rencananya kepada teman-temannya. Daryl akan menabrakkan truk ke dinding markas The Saviors yang nantinya akan menyebabkan para zombie bisa masuk ke dalam ruangan. Daryl yakin para pekerja akan selamat dan menyerahkan diri. Tidak lama kemudian Morgan datang ke Daryl. Ia akan membantu Daryl dengan cara melindunginya. Hanya Rosita yang menentang ide Daryl. Ia menyarankan agar menunggu Rick dan berjalan sesuai rencana. Rosita tidak mau tindakan gegabah seperti dirinya yang menyebabkan Sasha meninggal itu akan terulang lagi. Rosita memilih meninggalkan mereka tidak mengikuti rencana Daryl. Di tempat lain, Eugene sudah bertemu dengan Negan. Negan meminta kepada Eugene agar menyelesaikan kekacauan ini agar The Savior tidak runtuh. Negan sangat ahli sekali dalam membaca kemampuan seseorang dan pandai sekali mempengaruhinya. Terlihat dengan cara berjabat tangan dengan Eugene, yang bisa jadi Eugene merasa dihormati oleh Negan. Terbukti, setelah keluar dari pertemuan dengan Negan, ia membuat sesuatu untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di markas The Saviors. Daryl dan kawan-kawan kini telah siap menjalankan misi mereka. Mereka sudah menyiapkan segala sesuatu untuk memelancarkan misinya. Di tempat lain, terlihat Eugene sudah menciptakan suatu alat untuk memancing para zombie menjauh dari markas The Saviors. Tiba-tiba, dari belakang ada yang mencegahnya dengan menodongkan pistol. Itu adalah Dwight. Namun Eugene tidak mempedulikannya. Ia tetap saja mengoperasionalkan alatnya memancing para zombie menjauh. Dwight jelas tidak bisa membunuh Eugene karena itu berada di markas The Saviors. Pasti nanti akan ketahuan. Ia justru menembak alat yang dibuat oleh Eugene, sehingga rencana yang dibuat Eugene gagal. Daryl sudah mulai menjalankan aksinya. Ia menjalankan kontainer dengan kencang dan melompat dari kontainer ketika sudah mendekati tembok. Aksi Daryl sampai saat ini berjalan dengan mulus. Ribuan zombie masuk ke dalam markas The Saviors
dan menyerang semua orang yang berada di dalamnya. Tentu saja, anak buah Negan kewalahan menghadapinya. Di saat Eugene sedang memikirkan sesuatu untuk menarik perhatian para zombie, Negan menghampirinya dan mengatakan akan membuat masalah besar kepada Rick dan kawan-kawan setelah semua ini teratasi. Tidak lama kemudian anak buah Negan masuk. Mereka memberitahu bahwa ribuan zombie berhasil masuk ke markas The Savior. Namun, Negan menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan Eugene telah menyiapkan sesuatu untuk mengatasinya. Eugene kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ia berpikir keras bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Di tempat lain, Jedid mengeluarkan Rick dari penjaranya, bukan untuk dibebaskan, namun dikasih makan ke zombie peliharaan Jedid. Namun Rick dengan sigap membalikkan keadaan, melawan penjaga dan melumpuhkan Jedid. Sekarang posisi Rick menang dengan menawan pemimpin mereka. Sekali lagi, Rick memberi kesempatan kepada mereka bergabung menghancurkan The Savior. Rick kemudian membuat kesepakatan ke kelompok Jedid. Setelah sepakat, Rick membawa semua anggota Jedid ke markas The Saviors untuk menyerang. Sesampainya di markas The Saviors, Rick melihat kondisi yang sudah berbeda, di mana ribuan zombie yang mengerumuni markas The Saviors telah hilang. Kita lanjutkan ke episode berikutnya.